Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Kali ini di pertemuan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021, Bapak akan membahas materi kemarin, yaitu tentang latihan soal yang kalian kerjakan lewat Google Classroom. Dari pertanyaan nomor 1 itu ada gambarnya anak-anak, tapi Bapak langsung aja. Sebuah benda beratnya 10 Newton ya, berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 50 Newton, sehingga benda berpindah sejauh 5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan? Untuk usaha atau work yang dilakukan oleh suatu gaya itu didefinisikan sebagai hasil kali dari gaya sejajar perpindahan dikalikan perpindahannya. Ingat anak-anakku, sama dengan rumusnya, yaitu W sama dengan F cos theta kali dengan S atau jaraknya, di mana W usaha ini kemarin sudah Bapak sampaikan di materi minggu yang lalu. Sehingga langsung aja pada pembahasannya, yaitu W sama dengan F kali S. Ada dua kan anak-anakku. Kalau pakai sudut kemiringan kita menggunakan rumus pertama, tapi kalau tidak menggunakan sudut kemiringan kita gunakan W sama dengan F kali S, yaitu gaya kali jarak, sehingga ketemunya 50 Newton kali 5 meter, satuannya yaitu Joule atau 250 Joule. Untuk soal berikutnya nomor 2. Sebuah benda dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berapakah saat kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter sekon? Usaha total yang dikerjakan pada benda selama beberapa saat tersebut. Tadi usaha sama dengan W anak-anakku, sehingga diketahui masanya ada 2 kg. Waktu yang dia tempuh yaitu 1 detik. V1 yaitu 2 meter per sekon, dan V2 itu adalah 5 meter per sekon, sehingga A itu adalah V2 dikurangi dengan V1. Hasilnya dibagi dengan waktu. Sedangkan kecepatannya adalah 5 dikurangi dengan 2, hasilnya yaitu 3 meter per sekon kuadrat. Sehingga hasil daripada gayanya yaitu massa kali kecepatan, di mana 2 itu ada massanya, kecepatan itu adalah 3, ketemunya 6 Newton. Jaraknya itu adalah MT ditambah setengah kali percepatan kuadrat anak-anakku, sehingga 2 kali 1 ditambah setengah kali 3 kali 1 kuadrat, sehingga hasilnya yaitu 2 ditambah 3 per 2, ketemunya adalah 3,5 atau 3,5, sehingga hasilnya W sama dengan F kali S, yaitu 6 kali 3,5, 21 Newton per meter. Untuk soal yang ketiga, seorang siswa masanya 60 kg menaiki tangga yang tingginya 10 meter dalam waktu 2 menit bila gravitasinya, ingat anak-anakku, gravitasi itu kalau ditentukan tertera 10 meter per sekon kuadrat, maka itu sudah ketentuannya. Sebenarnya ada gravitasi adalah 9,8, karena ini sudah ditentukan, jika kita menggunakan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Maka ada yang dikeluarkan oleh siswa tersebut adalah di masanya 50 kg, 60 kg, ketinggiannya adalah 10 meter, waktu yang dia tempuh 2 menit atau jaringan sekon yaitu 120 sekon, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, sehingga dayanya P sama dengan W per T, atau P sama dengan energi potensial dibagi dengan T, di mana energi potensial itu massa kali gravitasi kali ketinggian dibagi dengan waktu atau T.
yaitu ketemunya 60 untuk masanya, 10 untuk gravitasinya, ketinggiannya 10 dibagi dengan 120 itu adalah waktu dia tempuh. Sehingga ketemunya 6000 dibagi 120 ketemunya adalah 50 watt. Soal berikutnya nomor 4. Balok bermasa 2 kilo didorong dengan gaya 2 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Usaha yang telah dilakukan untuk memindahkan balok tersebesar berapa? Itu diketahui masanya 2 kilo, gayanya adalah 2 meter Newton, 2 Newton, jarak yang ditempuh 2 meter sehingga W sama dengan F kali S cos theta, di mana ini ada kemiringan, ada sudutnya anak-anakku, 2 kali 2 cos 0 sehingga sama dengan adalah 4 Joule. Selanjutnya soal nomor 5. Seekor burung terbang dengan kelajuan 20 meter per sekon. Bila massa burung tersebut adalah 200 gram, maka hitunglah energi kinetik yang dimiliki burung tersebut. Diketahui kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Masanya 200 gram atau kita jadikan kilogram 0,2 kilogram. Ditanyakan energi kinetiknya, di mana EK sama dengan setengah kali massa kali V kuadrat, sehingga setengah kali 0,2 dikali 25 kuadrat, ketemunya yaitu 62,5 Joule. Jadi energi kinetik yang dimiliki burung tersebut yaitu 62,5 Joule. Soal yang ke-6. Sebuah bola bermassa 0,5 kg dilempar vertikal ke atas hingga mencapai ketinggian 20 meter. Bila gravitasinya, ingat itu sudah dicontohkan, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi potensial benda pada ketinggian tersebut. Kita tahu bahwa masanya 0,5 kg, kecepatannya 2 meter per sekon, gravitasi 10, cari dulu ketinggiannya. Berarti dimana kecepatannya sama dengan akar dari 2 kali GH. 20 itu kecepatannya sama dengan akar 2 kali 10 kali H, sehingga ketemunya adalah 400 sama dengan 400 itu dari mana? 400 itu punyanya siapa anakku? 400 itu kuadrat dari 20, sehingga ketemunya 400 sama dengan 20 H sama 20. Energi potensialnya yaitu mgh, maksudnya massa gravitasi kali ketinggian. 0,5 massanya, 10 gravitasinya, 20 ketinggiannya, sehingga ketinggiannya dikalikan dengan 0,5 kali 10 kali 20, ketemunya adalah 100 Joule. Berikutnya nomor 7. Sebuah mobil mainan ditarik seorang anak dengan gaya sebesar 20 Newton, membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Jika mobil mainan bergerak sejauh 20 meter, berapakah usaha yang dilakukan anak tersebut? Kita tahu gayanya 20 Newton, jarak tempuhnya adalah 20 meter. Terus untuk sudutnya adalah kemiringannya 30 derajat, sehingga W atau usahanya sama dengan F kali cos 5 kali cos dengan jaraknya S. 20 untuk gayanya, cos 30 itu adalah ketemu akar 3 ya. Akar 3 kali 2 per 2 kalikan 20, sehingga ketemunya adalah 20 akar 3 Joule. Berikutnya soal nomor 8. Sebuah balok dengan massa 50 kg di atas lantai diangkat sampai ketinggian 8 meter. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan besarnya usaha yang dilakukan pada balok tersebut. Usaha sama dengan energi. Di sini karena adanya ketinggiannya, maka
pakai rumus energi potensial. Sebenarnya rumus usaha itu sama dengan F kali S, tetapi di sini karena arahnya ke atas memakai rumus energi potensial, sehingga masanya 50 kg, ketinggiannya 8 meter, gravitasi 10, W sama dengan M kali G kali H, ketemunya 4000 Joule. Sebuah lemari dengan berat 50 kg didorong dengan gaya 20 Newton. Hitung usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25. Masanya 50 kg, gayanya 20, jarak yang ditempuh 25. Sehingga F kali S 20 kali 25. Berikutnya soal nomor 11. Peluru yang masanya 500 gram ditembakkan sehingga peluru bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan energi kinetik peluru tersebut. Energi kinetiknya adalah EK sama setengah massa kali kecepatan kuadrat. Sehingga rumusnya adalah setengah kali 0,5 setengah juga anakku. Kalikan 10 kuadrat, 10 kuadrat sama dengan 100, ketemunya adalah 25 Joule. Berikutnya nomor 12. Sebuah benda diberikan gaya 200 Newton memindahkan sejauh 4 meter. Usaha yang dihasilkan sebesar berapa? Jadi F kali S 200 kali 4, ketemunya 800. Diulang-ulang lagi soalnya itu anak-anakku. Berikutnya soal nomor 13. Nisa memindahkan buku dengan massa 36 kg dari jarak 10 meter dalam waktu 12 kon. Daya yang dikeluarkan Nisa untuk memindahkan buku tersebut adalah masanya dari ketahuan anakku 36 kg, jaraknya 10, waktu dia tempuh 12 kon, gravitasi 10, sehingga gayanya adalah ketemu 36 kali 10 360 Newton. W nya sama dengan F kali S 360 kalikan 10 sehingga 3600. Dayanya adalah P sama dengan W per T 3600 dibagi 12, ketemunya adalah 300 watt atau 0,3 kilowatt, atau kalau jadikan kilo. Selanjutnya berikutnya 14. Sebuah benda bermassa 2 kg mula-mula diam kemudian bergerak lurus dengan kecepatan 4 meter per sekon kuadrat. Besar usaha yang diubah menjadi energi kinetik adalah 2 sekon berapa? Masanya 2 kg, V0 nya ada 0, A percepatannya 4 meter per meter sekon kuadrat, T nya jarak waktu yang tempuh 2 sekon. Ditanyakan W nya. Nah, cari kecepatan akhir benda tersebut. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. A itu adalah percepatan kali T. VT nya adalah 0, V0 nya ditambah 4 kali 2, ketemunya 8 meter per sekon. Gunakan konsep hubungan usaha dan energinya. Sehingga W sama dengan delta EK, jumlah daripada energi kinetik, di mana W sama dengan setengah kali M kali VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Setengah kali 2 itu adalah masanya 8, kuadrat itu adalah percepatannya, VT nya kuadrat dikurangi 0 kuadrat, ketemunya adalah 1 kali 64, sehingga ketemu usahanya adalah 64 Joule. Jadi besarnya usaha yang diubah menjadi energi kinetik sebesar 64 Joule. Nomor 15. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 108 km per jam. Jika mesin mobil tersebut memberikan gaya 1600 Newton, hitunglah daya mobil tersebut. Kecepatannya 108 km per jam atau diubah jadi 108 kali 1000, jadilah ketemunya 30 meter per sekon.
Gayanya 1600 Newton, ditanyakan dayanya. Nah, ingat rumus ini, P sama dengan W per T. W itu adalah usaha, waktu adalah T-nya. Kita tahu bahwa W sama dengan F kali S, maka untuk dayanya F kali S dibagi T. Atau P sama dengan F kali V, 1600 kali 30, ketemunya 48.000 watt atau 48 kilowatt kalau jadikan kilo. Berikutnya nomor 16. Sebuah lampu pijar 60 watt mampu menghasilkan energi cahaya 20 joule per detik. Tentukan efisiensi lampu pijar tersebut. Daya inputnya atau DI, input 60 watt. Daya outputnya yang dikeluarkan adalah 20 jam per sekon atau 20 watt. Perbandingannya yaitu efisiensi sama dengan daya output dibanding daya input kalikan 100%. Berarti 20 dibanding 60 kali 100, ketemunya adalah 33,3%. Berikutnya nomor 17. Seorang anak melakukan usaha sebesar 750 joule untuk memindahkan balok selama 5 menit. Berapakah daya anak tersebut? W sama dengan 750 joule. Waktu tempuh 5 menit atau 300 detik. P sama dengan W dibagi T, 750 dibagi 300, ketemunya 2,5 watt. Berikutnya nomor 18. Yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap benda sama dengan 0 apabila arah gaya dengan perpindahan benda membentuk sudut sebesar berapa anak-anakku? Berarti usaha bernilai 0 jika antara gaya dan perpindahan saling tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Berikutnya nomor 19. Balok dengan massa 1800 gram, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, ditarik secara vertikal selama 4 sekon. Jika balok berpindah setinggi 2 meter, daya yang dihasilkan, ingat daya anakku, ya daya, rumus energi dan daya, energi potensial sama dengan daya kali dengan waktu, energi EP, P kali T, sehingga energi potensial MGH sama dengan P kali T. Ketemunya 1,8, itu adalah dari gramnya jadikan kilo anak-anakku. 1800 gram itu ada 1,8 kilogram, gravitasi 10, ketinggiannya 2. Sama dengan P kali T-nya adalah 4. Jadi 4 kali P. Sehingga ketemunya 36 sama dengan 4P. P-nya sendiri 36 dibagi 4, ketemunya adalah 9 watt. Yang terakhir 20 anakku. Benda yang bermassa 700 gram dilempar ke atas hingga mencapai ketinggian 9 meter. Perubahan energi potensial benda ketika berada pada ketinggian 5 meter sampai 9 meter adalah berapa? Masanya 700 gram. Jadikan kilogram 0,7. Nah, ketinggian awal 9 meter, ketinggian 2 adalah 5 meter, sehingga HT-nya 9 dikurangi 5, ketemu 4 meter. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Delta EP, ingat EP itu energi potensial. M kali G kali H, berarti 0,7 kali 10 kali 4, ketemunya 28 joule. Demikianlah anak-anakku untuk pembahasan latihan soal yang kemarin sudah Bapak berikan di Google Classroom, itu jawaban, dan yang kemarin sudah mengerjakan Bapak ucapkan terima kasih. Untuk pertemuan kali ini nanti tugas Anda atau tugas kalian Bapak share lewat grup WA
Nanti kalian mengerjakan itu ada LKPD atau lembar kegiatan siswa yang Bapak harapkan dikumpulkan saat nanti kalian mengambil LKS sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.